Kalian nggak bakal nyangka, ini adalah gerbang Bekasi di masa lalu. Gokil nggak tuh? Ini dia, Istana Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan paling keren se-Indonesia di masanya nih, guys. Dan lihat keindahan ini, ukiran flora pada tiang istana. Detilnya gokil. Pendoponya keren parah, beratap ijuk berlapis. Arsitekturnya nggak kaleng-kaleng. Oke, challenge. Kita coba nulis aksara Pallawa di daun lontar. Fix, ini susah banget bro, nggak ada andu. Sekarang kita ke air. Sungai itu jalan tolnya zaman dulu. Perahu itu mobil sport. Lihat bengkelnya, ini produksi massal. Wait, perhatiin nih. Sistem drainase desa ke Citarum. Teknik sipil zaman purba, tapi proof. Sekarang kita menelusuri desa rumah panggung kayu dan bambu. Zero beton. Dinding bilik anyaman bambu ini ngasih feel pulang kampung banget. Adem. Bro, coba lihat ini. Sambungan kayu yang diikat ijuk, tanpa paku. Nah, ini workshop legend. Bapak ini memahat kayu cuma pakai beliung. Tangan dewa, skill gak ada obat. Bantu warga angkat tiang rumah baru. Capeknya worth it, feel gotong royongnya nggak bisa dibeli. Yo guys, sekarang kita jelajah ritual dan spiritual vibe. Tarumanegara itu terdepan dalam hal keragaman iman. Di luar Nurul, upacara penyembelihan 1000 sapi, 1000 ges, persembahan Raja Purnawarman. Itu dalam rangka selamatan pembuatan sodetan Sungai Candrabaga. Kenyang kita makan-makan, guys. Habis pesta, kita serius. Kita melihat upacara larung jenazah di sungai. Vibes-nya emosional dan deep. Kita lihat aktivitas Hindu. Seorang Brahmana melakukan puja harian di mandapa kerajaan. Dan kita mengunjungi Candi Pemujaan Wisnu di ibu kota. Sekarang udah nggak ada bekasnya. Next door, kita mengunjungi wihara sederhana di tepi sungai. Dan melihat biksu Buddha melafalkan parita di pagi hari. Pecah abis kerukunan mereka. Kita naik ke bukit. Di sana ada pundan berundak, budaya lokal Sunda wiwitan yang tak tergerus agama pendatang. Menyaksikan ritual ngaruat atau bersih desa dengan sesajen. Nah, kalau prasasti Ciaruten, ada tapak kaki sang Raja Purnawarman. Aksara Pallawa terukir di permukaan batu. Sekarang masih ada ini prasastinya loh. Guys, sekarang kita eksplor kekuatan darat dan laut Tarumanegara. Gokil parah. Sunda Core Warriors. Gajah liar dilatih formasi jadi gajah perang, guys. Keren. Komandan militer memberi instruksi kepada prajurit. Disiplinnya tingkat tinggi. Prajurit Angkatan Darat lagi baris, guys. Seram, tapi keren parah. Lanjut ke skill individu. Para prajurit berlatih memanah di lapangan terbuka. Awas, ada hati yang terpanah. Kita mampir ke bengkel. Lihat pembuatan senjata tradisional. Kalau udah jadi senjata, ada penghormatan senjata sebelum perang. Momen yang hikmat. Ada juga perbentengan atau parit pertahanan yang melindungi ibu kota. Defensive skill klasik. Para prajurit menjaga pos pengawasan di tepi perbukitan. Mereka mengontrol teritorial. Sangkakala militer dibunyikan. Suara trompet kulit kerang itu kayak mau perang aja. Kapal Jung Tarumanegara melindungi kerajaan kecil sekitarnya dari bahaya bajak laut. Dan ini terbukti nggak gampang tenggelam kena bongkahan es. Karena nggak ada es di sini. Sekarang kita menjelajahi kegiatan ekonomi di kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara itu berasal dari kata tarum, guys. Itu tuh tanaman yang tumbuh liar di tepi sungai. Pohon tarum ini dipakai dalam pewarnaan kain, guys. Nggak pakai zat kimia, organic blue vibe. Hasilnya pecah abis. Ini dia kain tenun dengan pewarna alami dari pohon tarum. Begini nih proses tenun gendong. Itu skill yang butuh fokus luar nalar. Sekarang melihat pandai besi menempa tombak dan kujang. Skillnya luar nalar. Nyoba mengangkat senjata logam buatan lokal. Berat loh. Kita ke home decor, ke bengkel gerabah dan melihat pembuatan kendi air. Lalu belajar membuat anyaman keranjang bambu. Definitely PR banget, tapi fun. Jual beli masih banyak tanpa uang, alias barter. Anyaman yang baru dibikin ditukar buah-buahan. Dan ini momen diplomatik. Kita berinteraksi dengan saudagar asing dari Tiongkok. Inilah komoditas utama, damar, rotan, cula. Proof kalau kerajaan ini rich dari hasil alam. Halo Besti, hari ini Sunda Core Farming Life. Kita berjalan mesra di pematang sawah irigasi pagi hari. Kita ikut menanam padi varietas awal. Tangan kotor nggak apa-apa, yang penting having fun. Abis itu, kita ikut memanen talas atau umbi lokal. It was heavy, tapi seru. Ini dia epic moment, mengembala kerbau membajak sawah. Orang kota perlu nyobain nih. Ikut membersihkan talas bersama ibu-ibu desa.
sambil gosip santai. Menumbuk padi di lesung besar. Ternyata nggak semudah itu, Ferguson. Ini namanya late, lumbung pangan untuk menyimpan padi, the real gudang storage. Sekarang Sunda Core Fishing Life, nyoba melempar jala dari perahu lesung. Kirain gampang, ternyata susah guys. Sekarang nyoba narik keramba bambu dari sungai bersama nelayan. Dinner is secured, guys. Setelah dapat ikan, kita lihat nelayan menjemur ikan di tepi sungai. Nggak ketinggalan belajar membuat perangkap ikan sederhana dari bambu. Ending hari, mencicipi talas rebus dan ikan sungai bersama keluarga petani. Nikmat! Guys, kita di Pusat Perdagangan Internasional Tarumanegara. Gokil parah! Tamu asing disambut oleh Syah Bandar. Dia pejabat pelabuhan yang ngurusin semua surat kapal. Lalu ada audensi tamu asing dengan raja di istana. Ini diplomasi tingkat tinggi. Check out the hall. Barang mewah, sutra juga keramik dibawa ke dalam kota. Kita melihat proses penimbangan komoditas ekspor. Semuanya harus akurat. Pelabuhan ini dilewati banyak perahu. Super sibuk. Sungai Gomati dan Candrabaga adalah jalan tol di sini. Melihat proses pembuatan perahu kecil di tepi sungai. Skillnya master. Sekarang ke pasar. Melihat pedagang lokal menukar hasil bumi di pasar. Barter adalah mata uang yang sah di masa ini. Coba tawar-menawar harga rempah-rempah di pasar. Kayaknya bisa nih dapat diskon. Logam mulia mulai dikenal masyarakat juga nih guys. Guys, kita coba hidup santai di Desa Sunda Core di zaman Tarumanegara. Pagi-pagi kita menyalakan api di hau atau tungku tanah. Skill survival yang harus dikuasai. Air bersih diambil dari sumur desa menggunakan timba bambu. Lalu airnya dibawa pulang, lalu mengisi kendi besar buat persediaan rumah. Home decor time, kita menata tikar anyaman dan perlengkapan rumah. Ke dapur, kita sortir hasil kebun seperti singkong atau pisang untuk dimasak. Bikin minyak kelapa sederhana, belum bisa beli di Alfamart di zaman ini. Berbagi air minum dengan tetangga menggunakan kendi. Komunal banget. Dengerin ibu-ibu desa bernyanyi lagu pengantar tidur sambil membersihkan rumah. Seru abis. Di sore hari, media sosial yang ada hanyalah gosip antar ibu-ibu di tepi sungai. Belajar membuat ukiran kecil di bawah pohon rindang. Couple time. Kita duduk santai di beranda rumah panggung sambil ngerobrol ngalor ngidul. Saatnya meninggalkan Tarumanegara. Kemana lagi kita?